Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Kali ini kita akan membahas tentang termokimia, yakni menghitung perubahan entalpi dengan kalorimeter. Ini adalah materi kimia kelas 11 semester 1. Marilah kita simak pembahasan materi termokimia untuk pokok bahasan entalpi dan perubahan entalpi pada kalorimeter. Video terbaru dari channel G. Oke, sebelum kita membahas soal-soal tentang perubahan entalpi pada kalorimeter, lebih baiknya kita bahas sebentar untuk mengingat-ingat tentang konsep atau materi pada kalorimeter. Oke, salah satu cara untuk menghitung perubahan entalpi dapat melalui kalorimeter dengan rumus Ki reaksi. Simbol Ki digunakan untuk menyatakan besar kalor dengan satuan joule, di mana persamaan rumus Ki reaksi bergantung dengan nilai kalor larutan. Di mana untuk Ki larutan nanti rumusnya adalah MC delta T, dan Ki kalorimeter, Ki kalori sama dengan C besar kali T, atau di sini secara matematis kita tuliskan untuk Ki larutan M ini massa, C-nya ini adalah kalor jenis, T-nya adalah perubahan suhu, dan untuk Ki kalorimeter, C-nya adalah kapasitas kalorimeter, ini adalah perubahan suhu. Sehingga untuk Ki reaksinya itu adalah min Ki larutan plus Ki kalorimeter. Oke, untuk delta H sendiri bisa dihitung dari min Ki reaksi per mol. Nah, ini keterangannya untuk Ki ini adalah jumlah kalor, M-nya massa, C-nya kalor jenis, D-nya kapasitas kalor, delta T perubahan suhu, delta H perubahan entalpi. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak untuk pembahasan soal-soalnya macam ini. Jadi soal nomor 1. Pada pelarutan 2 gram kristal NaOH MR40 dalam 50 ml air terjadi kenaikan suhu 27 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan massa jenis air sama dengan 1 gram, maka berapakah perubahan entalpi pelarutan NaOH? Oke, ini bisa kita hitung. Untuk delta H-nya adalah min Ki reaksi per mol. Oke, untuk molnya sendiri bisa kita hitung. Mol NaOH yakni massa NaOH per mR NaOH. Masanya adalah 2 gram, mR-nya adalah 40. Oke, molnya jadi ketemu 0,05 mol untuk molnya NaOH. Oke, untuk Ki-nya sendiri, ini Ki reaksi, ini adalah MC delta T per mol. Nah, untuk delta T-nya sendiri, delta T-nya itu perubahannya dari 32 derajat Celcius dikurangi 27 derajat Celcius. Oke, sama dengan 5 derajat Celcius. Sedangkan untuk M ini masanya ini bisa dihitung dari Rho kali V. V-nya ini adalah V air. Nah, ini kita jadikan menjadi gram. 1 gram per mililiter. Untuk volumenya adalah 50 mililiter. Oke, kita coret sehingga masanya ini ketemu 50 gram. Oke, sehingga bisa kita masukkan, kita bisa menghitung delta H-nya min M-nya 50 kali
C-nya ini 4,2 kali 5 per 0,05. Bisa dihitung delta-nya sama dengan min 21.000 Joule. Sehingga untuk delta-nya ini bisa diperpendek menjadi 21 kilojoule. Sehingga perubahan entalpi pelarutan NOH adalah min 21 kilojoule. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Dalam kalorimeter direaksikan suatu zat ternyata 2500 gram air yang mengelilingi terjadi kenaikan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 29 derajat Celcius. Bila kalor jenis air 4,180, maka besarnya kalor yang dibebaskan sebesar, ya ini langsung saja kita hitung. Untuk Q-nya sama dengan min MC kali delta T. Nah, untuk delta T-nya sendiri bisa kita hitung 29 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Oke, ketemu 4 derajat Celcius. Nah, untuk masanya ini 2500 gram, atau supaya nanti gampang ini bisa kita rubah menjadi 2,5 kilogram, sehingga nanti satuannya langsung kilojoule. Sehingga bisa kita hitung untuk Q-nya sama dengan min 2,5 kali C-nya ini 4,180 kali delta T-nya adalah 4. Oke, sehingga Q-nya ketemu min 418 kilojoule. Sampai kilojoule, nah ini karena sudah kita buat ini menjadi kilo. Nah, tanda reaksi ini menandakan bahwa reaksi di sini berlangsung secara eksoterm. Jadi kalor yang dibebaskan ke lingkungan ini sebesar 418 kilojoule. Oke, selanjutnya kita soal yang ketiga. Sebanyak 250 ml larutan KOH 0,4 M dicampur dengan 250 ml larutan HCl 0,4 M. Hasil penyampuran mengakibatkan suhu naik dari 27 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Jika diketahui berat jenis larutan 4,2 Joule per gram, maka besar perubahan entalpi pada reaksi netralisasi tersebut adalah, oke, bisa kita tuliskan rumus matematisnya. Delta H sama dengan min Q per mol. Oke, untuk molnya ini bisa kita cari dari sini. Ini KOH berarti dengan HCl menjadi KCl plus H2O. Oke, ini kalau kita hitung molnya ini ketemu 0,1 mol, dan ini juga ketemu 0,1 mol, sehingga ini 0,1 mol, ini 0,1 mol, ini 0,1 mol, ini 0,1 mol. Jadi mol yang dipakai nanti dalam perhitungan adalah mol ini. Nah, atau reaksi lengkapnya bisa kita persamaan rumusnya ini M C kali delta T per mol. Nah, untuk M nya sendiri untuk masanya
Masanya ini adalah massa HCl ditambah massa KOH, sehingga 250 ml ditambah 250 ml sama dengan 500 ml. Nah, karena ini masih berupa volume, sehingga untuk masanya bisa dihitung dari rho kali volume. Jadi rho-nya ini 1 gram per mililiter, ini 500 mililiter. Oke, coret, sehingga ini ketemu 500 gram. Sehingga bisa langsung kita masukkan dalam rumus min 500 kali C-nya ini 4,2 kali, oh ya, ini delta T-nya. Untuk delta T-nya ini dari 35 dikurangi 27. Oke, ketemu 8 derajat Celcius. Oke, kali 8 per 0,1. Sehingga dari perhitungan kita dapatkan hasilnya untuk delta H-nya ini adalah 168, ini min 1000 joule, atau delta H-nya sama dengan min 168 kilojoule. Nah, jadi untuk entalpi delta H pada reaksi neutralisasi ini yang dilepaskan sebanyak 168 kilojoule. Oke, ini tadi penjelasan materi dan soal-soal tentang termokimia perubahan entalpi dengan kalorimeter. Bila ada pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video terbaru dari channel